Jadi kalian udah datang ini, oh ibu 7 hari, kita harus tahu, oh kalau ibu 7 hari TFU udah sekian gitu ya, kalau HI udah sekian, jadi biasanya udah punya standar. Jadi begitu ketika kita periksa kok begini, kita bisa konfirmasi ya bagaimana apa yang dilakukan di rumah gitu ya, paham nggak sampai sini ya? Jelas. Berarti yang pertama kali dilakukan kita kan menyambut ya, oh iya bu silakan masuk, silakan duduk, intinya begitu ya. Kemudian kalau memang dia lahiran di kita nggak usah perkenalkan bu saya bidan hasil, dia udah tahu ya di lahiran kita ya, paham ya? Jadi perkenalan diri itu nggak mesti selalu dalam setiap kunjungan ya, jelas ya. Kalau udah ketemu masa tiap kali datang kok kenalan terus ya, bicara mau pede ya. Jadi itu cukup sekali ya, kalau udah kenal ya sudah ya. Perkenalkan bu saya dengan bidan Asri, ada yang bisa dibantu? Saya mau check up ibu. Mau cek? Boleh bukan lahiran nggak? Ya silakan duduk ya. Nah contoh nih duduk di sini, ini sebetulnya ruangannya kurang ya harusnya ada meja ya, kemudian tempat kita menyimpan alat-alat untuk pemeriksaan tanda-tanda vital bisa seperti itu. Gimana Bunda, ada keluhan? Ada yang dirasa? Nggak ada bu, sejauh ini nggak ada. Hasilnya gimana? Lancar bu. Lancar. Pokoknya itu kayak ngantuk. Sering ini ya, sering bangun dirinya malam. Oh ya udah, nanti kalau begitu ada waktu dulu ya. Itu salah satu contoh ya. Baik. Kemudian sebentar ya bu, saya tutup dulu pintunya. Tapi kalau saya biasanya otomatis ibunya datang langsung kita tutup ya, gitu kan di pintu tuh kita langsung tutup ya. Yang penting mah nggak usah ngomong, yang penting mah dilakukan. Tapi kalau kalian kan harus ya, tapi kalau pasti tuh nggak usah menutup sampai berat ya, gitu. Nggak usah begitu ya. Berat seperti itu juga bilang ya. Oh iya bu, ini sama siapa di rumah? Nah kalau ibu nifas kita harus nanya nih, kalau ternyata ibu datangnya sendiri, karena biasanya ibu itu datangnya dengan dan bayinya. Jadi ibu nifas itu kalau kontrol ke kita biasanya pasti dengan bayinya ya. Kalau bayinya nggak ada, kita harus nanya ya. Kalau suami saya relatif ya, kadang suaminya bekerja, tapi minimal ada yang mengantar. Oh kita datang sendiri, kita curiga gitu ya, maksudnya kemana yang lainnya? Karena itu salah satu bentuk kita menganalisis bagaimana dukungan keluarganya, bagaimana hidup yang bukan diperoleh oleh Dwi ini. Kalau saya kasihan ngeliat Dwi ya, postpartum ya, datang sendirian ya, tanpa ditemani oleh siapapun. Ibu sedih nggak? Ya, yuk kita ini dulu ya, kita periksa ya bu ya. Jadi kita memposisikan. Nah, ya, kalau ibu nifas boleh nggak tiduran lama? Beda nggak sama ibu hamil? Nah, boleh. Jadi kalau ibu nifas mau sambil tiduran juga nggak masalah. Kalau ibu yang sudah aterem kan kemarin nggak boleh terlalu lama berbaring terlentang. Ya jelas ya. Ya bu, sekarang duduk bu, kepalanya di ya. Tidur di rumah. Nah, ya. Jangan lupa apa nih? Jangan tidur beneran ya. Nah, kita selimuti ya. Kemudian kita lakukan apa? Apa dulu biasanya? Cuci tangan gimana coba? Pertama gini, pertama lagi. Dua-duanya terus. Pertama lagi. Dulu ya, selanjutnya baru ya. Kemudian apa? Kita lakukan pemeriksaan. Maaf ya, kalau misalnya ibunya nampak berkeringat ya, kalau saya sih biasanya pakai handscoon. Jelas ya? Karena kan ada beberapa penyakit yang bisa menular lewat ya. Kalau saya pakai handscoon ya. Ya, kita gunakan handscoon ya, kecuali kalau mau massage ya, massage bayi ya, itu biasanya handscoonnya dibuka. Tapi kalau untuk pemeriksaan kita pakai handscoon. Yang pertama kita lihat kan tadi dia datang sendiri, itu kan salah satu bentuk observasi kita ya. Tapi
Tapi kalau dilihat tadi senyum-senyum aja, berarti kemungkinan happy lah sebenarnya. Benar ya Bu Dede ya. Oke. Kemudian kita lakukan apa? Ya, kita cek. Kita ukur dulu tensinya ya Bunda ya. Kalau ada SpO2 kita sambil pasang SpO2 ya. Kemudian kita juga bisa periksa ya, siap-siap. Ini nggak perlu ditungguin. Dan kalau lagi tensi jangan diajak ngomong. Apalagi tensinya gini aja ngomong nanti tensinya gejlok-gejlok ya, nggak bagus ya. Nah ini ceritanya kita dengarkan denyut nadi. Tapi kalau di sini sudah ada dan ukuran listrik tadi, kita nggak apa-apa pakai yang ada di apa ini alat ya. Baik itu alat disaturasi maupun alat di tensi. Dari sini kan tidak ada tuh. Oh, Bunda Dwi bagus ya, tensinya 110/70, nadinya 94. Masih normal nggak? Normal. Ini deg-degan aja kayaknya 94 ya. Kemudian berikutnya kita dulu. Bagus ya Bu ya. Kalau siang suka tidur. Jadi walaupun malam dedenya bangun, siang tetap tidur. Kita tuh kalau periksa sambil jangan ya mentang-mentang udah anamnesa. Sebentar ya Bu diperiksa. Angkat Bu. Ya enggak gitu ya. Tetap harus di ya. Kemudian setelah itu ya, Bun, sekarang kita cek dulu ya. Dulu ya. Coba boleh dibersihkan ininya ketiaknya ya. Boleh ya. Oke, di sini ya. Nah, kemudian langsung kita coba ya Bunda ya. Ini ya. Bisa sih sambil kita lihat bagaimana bernafasannya. Kalau kita ragu boleh pakai stetoskop ya. Nah, kita masih kelihatan tuh nafasnya ya. Oke, kita lihat sampai berbunyi. Ya, ini kan nggak mungkin berbunyi karena nggak masuk ya. Bagus ya Bunda ya. Suhunya 36,5 normal. Terus ini juga nafasnya juga masih dalam batas normal kok. Kita jangan lupa bersihkan. Kalau dulu itu kan mesti masuk ke larutan klorin, sabun dan air DTT kalau dulu ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Langsung periksa apa nih? Mata. Dari Kepala. Supaya kelihatan ya di atas sini ya. Coba Bunda Dwi boleh dibuka kacamatanya? Kacamata ini buka. Kita lihat. Coba Bun lihat ke atas. Oh bagus ya. Lihat ke bawah. Ya. Jadi kita lihat apanya? Sklera dan Konjungtiva. Setelah itu apa yang dilakukan? Kalau tensinya ada kemungkinan kok kita ragu nih kayaknya naik gitu ya. Atau pas kita lihat soalnya kelihatan sih kalau pasien agak bengkak itu beda ya. Nanti kalian juga akan akan merasa sendiri kalau udah sering ketemu pasien. Biasanya kalau kita ngeliat oh ini agak bengkak gitu, biasanya kita langsung cek apa nih di pal-palanya ada bengkak atau tidak. Ya, karena kadang kan ada pasien-pasien tertentu misalnya dari rumah sakit dia dirujuk karena preeklamsi. Sesudahnya itu biasanya preeklamsi ada beberapa yang tidak langsung hilang dan itu biasanya suka ada yang menetap sampai dengan 2 minggu. Paham ya sampai sini ya? Kenapa penting ya? Jadi walaupun di situ nggak ada, nanti maksudnya mungkin yang akan saya sedikit tambahkan ya terkait tadi pemeriksaan pal-palpasi ya. Karena tadi kan ada urin pada gonjang ataupun X-ray ya. Kemudian apalagi setelah itu ya kita periksa ya, kita cek seperti biasa ya. Kemudian coba Bu telan, boleh begini, boleh sambil duduk ya. Yang penting kita bisa menambah ya dari sini ke sini ya. Terus habis itu kemana? Kita sini ya. Disuruh menambah ya, kita cek. Barangkali ada tiroidnya membesar ya. Kemudian setelah itu apa? Masuk ke Payudara. Nah, Bun tadi katanya menyusui udah bagus ya, ini sudah 7 hari. Kita cek dulu ya. Ini kan ada pertama ya. Ada rasa itu nggak tadi kemarin menyusuin? Nggak ada Bu. Nggak ada. Oh iya sudah mulai bagus ya. Oke, nah periksanya sama nggak seperti pada saat
hamil? Sama. Ya, pemeriksaannya sama. Tetapi kalau ini misalnya, ini pasien kita dari awal udah kita periksa, kan nggak usah lagi kita gitu-gituin, paham nggak? Kita hanya tinggal follow up, jelas ya. Tapi kalau memang pasiennya pasien baru, kita nggak tahu riwayatnya, kita harus tetap periksa. Walaupun misalnya dia mah ke kita ini KF3 sebelumnya ke rumah sakit, tapi bagi kita masih tetap pertama kita nggak punya data, paham nggak? Ya, jadi tetap kita periksa. Jelas ya bedanya ya. Tapi kalau dia tetap aja KF-nya bagi ibu tersebut misalnya KF-nya KF3 gitu ya. Jelas ya? Oke. Ini untuk pemeriksaan karena Ibu Dwi ini tadi sudah periksa ke kita, berarti yang dicek apanya? Ya. Lihat apanya? Pertama pembesarannya, karena kan kalau sudah 5 hari produksi ASI kan sudah banyak ya. Biasanya 3 hari udah mulai banyak, 5 hari sudah besar. Nah, kita lihat di sini ya. Maaf ya Bu, biasanya kan ini kalau ibu menyusui mah biasanya gede nggak kayak gini ya. Ini ibu yang normal, kencang biasanya kalau ibu yang menyusui ya, seger, beda sama kakinya kalian ya. Ya, nah ini pertama kita lihat apa dulu, putingnya kan kita amati. Oh, putingnya kalau tadi kelihatan ada lecet kan berarti putingnya lecet. Videonya dekat-dekat. Oh enggak, kalau enggak berarti dia sudah tetap menyusui pada saat putingnya crack, kemudian sudah diolesi sehingga tidak terasa nyeri atau pedih. Jelas ya? Nah, kemudian tetap kita palpasi. Coba Bu di atas ya, kita raba ya. Rabanya sama, ini sama persis seperti Kehamilan. ya, sama persis ya. Ini tuh untuk mendeteksi adanya Benjol. Nah, ini terasa nih, coba nih, ada benjolan. Ya, ada ya, ini benjolan. Nah, kalau ada benjolan seperti itu, kelereng itu kita harus waspada. Ya, walaupun belum ada tadi dimpling atau seperti lesung titik, tapi kalau sudah ada benjolan kita harus waspada. Kita cek, oh iya nih, ASI-nya sudah banyak karena sudah 5 hari. Kalau datang kontrol kedua jangan bilang ASI. Masih belum ya. Coba Bu diturunkan ya. Kemudian berikutnya baru yang sebelahnya lakukan hal yang sama ya. Tetapi kalau memang ini tadi baru datang, ya seperti biasa prosedurnya. Ya, jelas ya. Prosedurnya ya tadi bantalnya diangkat. Maaf ya, kalau payudaranya besar. Tapi kalau maaf ya, kan nggak semua payudaranya besar ya. Ada yang maksudnya mulus, yang maksudnya kecil ya, nggak usah dipegang punya masing-masing. Itu kan beda-beda, itu nggak usah dilepas juga nggak masalah. Yang penting prinsipnya adalah semua lapangan dada ini kelihatan. Jelas ya, jangan sampai ada yang maksudnya tertutup karena kan ada yang gede banget. Nah kalau yang gede banget ya, nah kalian tahu sendiri lah, nanti beda-beda kan di asrama udah pernah ya, mana yang gede mana yang kecil kan kelihatan. Kalau tidur itu gimana bentuknya ya, jelas ya. Jadi nggak mesti. Coba nanti ini seperti biasa ke atas, dua-duanya ke atas dilihat ya, dilihat ada retraksi atau tidak ya. Kemudian baru setelah itu apa? Salah satu diturunkan. Kemudian ini diberi ganjal bahu. Jangan ganjal bantal teh kegedean ya. Jadi kalian jangan bantal ya. Kain boleh ya. Kemudian diperiksa seperti tadi. Kalau sudah diturunkan kembali, ganti yang satunya. Jangan lupa ini harus ditutup sebelahnya ya. Setelah kita periksa yang tadi sudah sudah bagus ya Bunda ya, kita pasang lagi. Jadi jangan sampai nanti pasiennya ngerasanya bisa mau bidan asri mau dibukain terus ya setiap periksa ya, kan nggak mau ya kalian begitu. Jadi nanti betul-betul sesuai dengan ini kondisi dan kebutuhan pasien ya. Dan jangan sampai nanti di LTA nih ya, kalian biasanya nanti masih di LTA setiap datang periksa hemo, periksa payu, periksa genita, padahal itu tidak perlu gitu ya. Jadi seperlunya aja. Saya yakin kalian pun pasti risiko ke SPOG gitu diperiksain aja terus itu kan ya, paham ya maksudnya ya. Oke, setelah itu kita masuk ke mana? Abdomen. Ke abdomen ya. Di abdomen ini tadi kalau misalnya dia ada mual, jangan lupa harus cek nyeri ulu hati ya, jelas ya.
khawatir tadi ada preekspresi ya. Tapi kalau nggak ada mual mah nggak usah ya, jelas ya. Kalau nggak, kecuali kalau dia saya belum BAP, kalau belum BAP tetap kita cek. Biasanya tik suka kerabat di sini nih, suka ada yang keras. Nah, apa tuh? Ya feses yang mengeras. Kalau Dwi mah aman nggak ada kok. Setelah itu kita pegang apa? Di sini. Kandung kemih. Dicek dulu kandung kemihnya. Setelah kandung kemih baru kita masuk ke kalau yang normal. Tapi kalau yang ternyata ada apanya, ada luka operasinya ya, kita jangan pegangnya juga nggak seperti yang normal, nyalinya juga pelan. Ya kalau ini mungkin gini nggak apa-apa, tapi kalau di sini ada luka sayat yang post SC itu kita pelan-pelan sekali, ya paham ya, pelan-pelan sampai dengan terabat tadi fundusnya, jelas ya. Jadi gini nih, dicek. Oh ini sudah tadi udah seminggu ya, udah bagus Bu, sudah betul segini ya. Darahnya gimana? Yang keluar? Sudah warna agak kecoklatan? Iya. Nah, sehari berapa kali? 3 kali Bu. 3 kali. Oke, nanti kita cek dulu ya untuk memastikan. Nah, ini ibunya diminta kita bantu untuk buka celana. Ya, posisinya sama persis seperti pada pemeriksaan kehamilan ya. Kita posisikan dulu Bun, sebentar ya. Kita siapkan dulu ininya. Pemeriksaan genital ekstremitas. Kenapa? Pemeriksaan genital. Kalau saya selama tidak menyebabkan kematian, enggak masalah. Jelas ya? Kan nggak akan mati ya. Ya, yang penting ininya ya, jangan sampai pakai yang bekas dari genital. Jelas ya? Oke, yuk angkat angkatnya. Ya, silahkan. Oke ya. Setelah itu tadi mana periodenya? Nah ini posisinya sama persis ya, seperti pada saat ini ya kehamilan. Tapi yang khususnya adalah kalau bisa ada lampu. Jelas ya? Kenapa? Karena biasanya kan ada luka perineum ya. Sedangkan seperti ini ya, cuma tenang aja ya. Ya, ini kita dekatkan semua ya. Jadi gini, jangan sampai nih, kan tadi ada yang nanya ekstremitas kapan. Tadi kan sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Jadi nanti kalau misalnya kita udah terlanjur gini Bu, Bu jangan Bu, nggak jadi, jangan gitu ya. Jalan aja dulu. Yang penting tadi prinsipnya, paham nggak? Jangan sampai nanti kita udah pegang, karena saya hands ini kita pegang tangan gitu ya. Jangan begitu ya, jelas ya. Jadi jangan sampai karena udah kagok, ibunya udah dibuka, bentar Bu tutup lagi, kan nggak gitu, paham ya? Jadi setelah itu apa yang kita lakukan? Kita ganti handscoon. Pakai handscoon yang apa? Steril atau minimal jelas sampai sini ya. Mau diganti boleh, mau dirangkap boleh. Ya, tergantung kalian punya uang apa enggak nanti ya kalau di BPM. Anda kan harus mikir handscoon itu ya ini ya, maksudnya merupakan satu pembiayaan yang harus kita bebankan ke pasien juga ya. Wanda, tangan aku gater-gater. Pegangnya jangan gini. Oh, dari tadi aku udah gini masalahnya. Terus nanti kalian pastikan kalau memilih handscoon jangan yang longgar gini ya. Apalagi kalau mau VT supaya lebih sensitif pas ya. Jadi harus tahu ukuran handscoonnya masing. Kalau L gak cukup, M gak cukup. L
Ya, seperti biasa kita ambil berapa? 5. Tapi kalau ibu nifas kita nggak kotor banget, ya kita ambil sesuai kebutuhan. Kita perasi di atas bengkok. Bun, maaf ya, dibersihkan dulu nanti kalau pergi, kalau diberitahu ya. Kita bersihkan ya. Nanti ya apa tuh, Mayora? Kemudian kan kita ngecek ini ya, di situ biasanya ada laserasi. Ya, kita lihat laserasinya. Kalau misalnya apa sih laserasinya ternyata misalnya kok banyak darahnya ya atau banyak darahnya berarti itu kurang bersih. Maka dari itu tadi kan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kalau untuk ibu nifas mah, apalagi kalau yang KF1 atau 2 itu kapasnya biasanya butuh jauh lebih banyak. Kecuali kalau ibunya benar-benar habis mandi langsung ke kita. Jadi nanti sesuai dengan kebutuhan saja ya. Jelas ya? Kita pastikan ya bagaimana tadi loh yang keluar, bagaimana baunya ya, bagaimana jumlahnya ya. Kemudian bagaimana penyembuhan luka. Kita tuh nggak apa-apa, kadang-kadang kan luka tuh di dalam sini, maaf ya. Kita buka nggak apa-apa. Bun maaf ya, kita buka, kita lihat gitu. Jadi cek. Tadi pakai apa ini? Kapas cebok, nggak apa-apa. Yang dicek dilihat. Oh ini sudah bagus yang Bunda ya. Alhamdulillah pemulihannya sesuai. Ya, kadang kalau udah 7 hari itu ada yang sudah mulai lepas jahitan, itu nggak masalah ya, karena dia akan terserap dengan sendirinya. Nggak usah dicabut-cabutin. Ya jelas ya. Ya. Setelah itu sudah cukup jelas. Jelas. Ya. Kan kita nih kalau habis IMC kan ngecek hemoroid kan. Ya. Oh ini pasien kita nggak usah dicek lagi hemoroidnya, ngerti nggak? Supaya pasien nggak isi. Kecuali kalau ini pasien lagi di puskesmas. Bun, sekarang kita kirim dulu ya, kita cek dulu apanya? Hemoroid. Itu sama persis perlakuannya seperti pada saat kehamilan. Jelas ya? Kalau pasiennya udah kita tahu nggak ada hemoroid dan nggak ada keluhan hemoroid, ngapain kita cek? Paham ya maksudnya ya? Jadi nggak semua yang ada di daftar tilik itu memang harus kita lakukan, tergantung situasi, kondisi dan settingnya seperti apa. Paham ya? Nah, kalau memang tadi ternyata pasiennya tidak lahir di kita, kan otomatis kita harus cek. Tapi kalau misalnya kayak ini ibunya nih agak kurang trust nih sama kita, Bun gimana? Ada keluhan ini nggak? Apa tuh susah BAB? Nggak ada. Kalau BAB suka ini nggak? Kayak ada yang keluar gitu. Keras, tapi ini di pinggir-pinggirnya nggak ada yang keluar kayak anus kecil gitu. Nggak ada. Nah kalau misalnya kita ngerasa dia kayaknya kan kalau nggak langsung mau kadang-kadang ya, seperti itu juga bisa cukup. Kalau memang tidak ada keluhan hemoroid. Tapi kalau dia pas datang bilang saya susah kita bilang Bun tadi kan katanya susah BAB ya, kita cek dulu ya. Nah gitu caranya untuk melakukan pemeriksaan hemoroid. Paham ya? Pemeriksaannya caranya sama seperti apa? Seperti yang kehamilan ya, paham ya? Yang kehamilan itu seperti apa? Miring ya. Ini nih ya, yang ini yang bersih. Jangan kita pegang pakai handscoon yang tadi kan sudah on semua ya, jelas ya. Sudah megang vagina, sudah megang kayak ada kotor ya. Silakan ibunya diminta untuk miring. So, Bun miring dulu ya Bun, supaya kita lihat nih ya. Miring, kaki ini diturunin ya. Ini begini, nah kita coba lihat ini. Coba Bun, coba bantu. Nah gitu ya, nanti kalau memang dia hemoroidnya parah, dia suka keluar ya. Jadi jangan kalian ngarepin tiba-tiba nggak semuanya begitu ya. Kadang memang suka ada, sudah ada menonjolannya dikit ya, jelas ya. Itu kelihatan pada saat kita mengangkat bokong ya. Sampai sini cukup jelas? Jelas ya. Ya sudah Bunda. Nah kemudian apa yang kita lakukan? Kan kita harus tadi masih pakai handscoon ya. Nah setelah itu nanti kita akan melihat apa? X-ray. Terus apa yang diperiksa? Nah ini handscoon yang enggak steril, nggak pas ya. Gitu. Kita cek apanya? Buku. Ya bukunya dilihat ya.
di atas 2 hari. Kalau 7 hari itu kalau di sini ya. Untuk pemeriksaan apa? Homan. Kalau di perut tadi ada yang kelewat apa? Diastasis recti. Nah kalau misalnya kalian udah coba deh kesini tuh sih, punya di perut belum? Jangan nggak jadi ya, terusin aja dulu gitu kan, nggak meninggal ibunya karena kelewat, paham kan? Ya jelas ya, kecuali kalau misalnya itu prinsip banget sampai ibunya harus apa kehilangan nyawa, itu kan ada yang namanya seni, ada yang namanya prinsip, dan kita juga wajar nggak lupa? Wajar kan, maksudnya kadang-kadang pasien banyak, oh iya ada yang belum, ya nggak apa-apa gitu, jangan sampai nanti panik, Bu ulangi ya Bu, tadi ada yang kelewat, nggak usah bilang gitu. Jelas ya? Oke, nah untuk pemeriksaan ini sebentar kita taruh dulu ya. Nah, ini kita coba lakukan pemeriksaan diastasis recti ya. Jadi begini, ini kita pakai kaos dulu nggak? Oh, ya, nih, ini kan pusat. Ya, coba Bu, kita kayak gini nih Kak, di antara nah, kita ngeraba. Ya, di sini. Kelihatan ya? Nih, kita raba dulu sebelum ibunya suruh menegakkan otot rectus abdominalis. Ya, jelas ya? Nah, jadi berikan ini, tadi kan udah tahu ya posisinya ya. Coba Bun diangkat lehernya gitu. Nah, jadi kan kontraksi ininya. Kok dia emang belum melahirkan, jadi emang enggak ada, bukan enggak kontraksi. Jadi celahnya tuh enggak ada karena belum melahirkan. Paham ya? Tapi kalau sudah melahirkan ya, biasanya nanti ada celahnya. Coba. Nah ini kan rapat, tapi kalau udah melahirkan biasanya teraba, entah itu 2, entah itu 3, ya itu masih wajar, ya. Tapi kalau udah lebih dari 3, itu berarti harus segera melakukan senam, ya. Tadi otot-otot ya, bagaimana caranya sudah ada, ya. Oh bagus Bun, ada juga yang begini, sok Bu, ini nggak masalah lah, yang penting gimana pun caranya supaya kita bisa memastikan pemisahan antara rectus abdominalis kanan dan kiri itu berapa jari. Paham sampai sini? Oke ya. Nah sudah ya, bagus Bun ya, tutup lagi. Nah kalau kaki gimana kaki? Tadi caranya gimana? Nah ini maaf ya Bunda ya, dari sini ya. Kita lihat ya. Nih, ini kayak orang kalau kram itu loh. Ya ini kita tekan. Nah, ada sakit nggak? Nah, ya, yang satunya harus keduanya karena tadi kan tromboflebitis hanya bisa salah satu kaki. Coba satunya. Sakit nggak Bun? Ya. Kemudian ya tadi sebetulnya pada saat pemeriksaan hemoroid bisa sekalian periksa apa? Kalau bukan pasiennya kita. Kalau pasiennya kita kan kita udah hafal. Bener ya, kalau di PM itu udah tahu mana ada varisesnya gitu ya. Dan itu kan sudah kita operin ke tim gitu. Oh yang ini mesti dicek A-nya, B-C, D-nya gitu ya. Paham ya? Jadi nanti itu namanya asuhan yang komprehensif. Ya, dan dokter hemoroid ya. Boleh Bunda itu bangun kayak dulu aja kalau susah. Bisa. Nah, kayak misalnya ini nih. Kalau ini bisa ketinggalan, ibunya udah turun ya, biarin, jangan putar dulu tuh kita apa lipat ini, nggak usah gitu ya, paham ya maksudnya ya? Ya boleh Bunda duduk dulu ya. Buku perhatian apa saja, kemudian lakukan sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa kita harus cuci tangan. Ya cukup jelas sampai sini? Oke, ada yang ditanyakan? Ya pasien sudah, makasih ya.